100.000, ya udah terima, nggak boleh ngedumel di belakang. Ya yang jadi masalah sudah jadi akad jual beli, asing ngedumel aja. Ya terakhir jadinya apa? Jadinya sesak napas, sakit jantung, stroke dan lain sebagainya. Karena ya kita asing duduk aja. Tapi mudah-mudahan di sini nggaklah masuk yang kategori seperti itu. Karena saya selalu yakin guru itu adalah orang baik. Kalaupun ada guru yang sesekali silap, ya tugas kita saling mengingatkan. Makanya saya selalu sampaikan, saya sebagai anak pengen mengingatkan mama saya sebagai abang pengen mengingatkan adik saya sebagai teman pengen mengingatkan teman-teman saya. Jadi saya ingatkan ini loh, ini tentang kita bukan tentang orang lain. Ini tentang agama kita, tentang pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Toh kalau anak-anak ini nanti mereka jadi anak-anak yang bergaul, bapak ibu ini loh yang jadi guru anak-anak kita. Ini loh yang jadi teman pergaulan anak-anak kita. Ya, saya pengalaman guru SMP saya punya anak masuk ke sekolah SD dan saat itu saya jadi kepala sekolah. Saya mikir nanti berarti yang menjadi kepala sekolah anak saya jangan-jangan anak-anak didik saya yang sekarang. Kalau anak didik saya nggak saya didik dengan benar, dia akan dapat guru yang nggak benar. Kalau anak didik ini nggak saya didik dengan baik, ini misalnya maaf nauzubillah min dzalik, ini jadi penjahat semua, siapa yang bahaya? Jadi semua itu nanti balik ke kita. Makanya ayo nih kita nggak lihat orang lain, perbaikan itu dimulai dari ngelihat diri kita. Apa yang bisa kita lakukan? Terus pikirkan tentang kita dan kita, bukan memikirkan orang lain. Tapi semuanya berpikir sama. Ya, semuanya. Karena kalau bapak ibu baik sendiri, yang baik baru bapak ibu, belum bisa satu sekolah. Tapi kalau sudah semuanya terinstal, Quran di dalam dirinya, maka sekolahnya secara otomatis akan menjadi baik. Nah, kalaupun tidak terinstal secara keseluruhan bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, paling tidak minimal kita selamat, gitu logikanya. Ya, paling tidak, gak usah bicara orang lain. Minimal aku ngajar, aku ikhlas karena Allah, aku lakukan yang terbaik, selesai. Ya, jadi sebagai penutup kita akan saksikan satu video penutup. Nah, bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari masih ada jalan bagimu untuk kembali menulangkan masa lalu. Kenapa saya pengen tunjukkan ke Bapak Ibu? Karena buat saya ini menarik. Bapak Ibu tahu segitu ramenya iringan jenazah siapa yang meninggal? Ojol, Bu. Ojek online. Bukan orang hebat, bukan kiai, bukan guru. Ojek online. Saya sengaja ambil video ini, saya tunjukkan ribuan orang datang, ribuan orang yang mendoakan dia, dan dia cuma ojol. Apa kebaikan-kebaikan semasa dia hidup? Semasa hidup dia kerjanya cuma ngawal ambulan.
Jadi ngawal ambulan, kalau ambulan mau lewat itu kadang-kadang di Jakarta itu kan sulit ya. Jadi dialah yang sering ngawal-ngawal ambulan supaya ambulan aman. Karena banyaknya orang yang merasa dia berjasa, ya akhirnya ketika dia meninggal orang ribuan orang dan bukan ulama, bukan ustadz, bukan kiai, ojek online, itu aja kerjanya. Saya berpikir ya Allah, kalaupun saya meninggal, nggak harus sampai ribuan orang yang mengantarkan, tapi kita sebagai guru, kita nggak cuma ngamankan jalannya ambulan loh, Bu. Bapak Ibu, kita ngamankan jalan hidupnya anak-anak. Saya membayangkan nggak perlu manusia. Saya hanya berharap ada banyak malaikat yang ngiringin kita ketika kita pergi. Orang mungkin nggak tahu nih siapa di antara kita guru yang paling berjasa, paling baik, enggak. Tapi kan Allah tahu. Ada malaikat tahu, malaikat yang ngiringin ini loh guru yang dengan ikhlasnya, guru yang nggak pernah protes dengan gajinya, guru yang selalu ikhlas dengan gajinya. Ketika meninggal, malaikat tuh yang datang, malaikat yang doakan, malaikat yang ikut nyolatkan. Itu yang saya harapkan jadi seorang guru. Ya, ketika saya kepengen ini sharing ke mama saya, ke kakak saya, ke abang saya, ke adik saya, ke rekan saya, karena saya pengen rasa yang sama. Ya, ketika meninggal kita berharap ada iring-iringan malaikat. Ya, ojol aja segitu banyak ketika dia berjasa. Saya membayangkan ya Allah, ketika kita meninggal, enggak pun murid-murid kita, doa mereka nyampe ngiring-ngiringin kita. Bapak Ibu ada yang sudah 5 tahun, 10 tahun, bahkan lebih dalam mengajar. Ketika Bapak Ibu ikhlas, amal-amal Bapak Ibu lah yang ngiringin. Saya bilang enggaklah semua orang juga dikasih Allah karunia meninggal diiringi ribuan orang, enggak. Tapi mudah-mudahan amal itu yang akan mengiringi Bapak Ibu. Puluhan tahun ngajar, puluhan alumni, ratusan alumni, ribuan alumni. Doa mereka dan amal-amal jariyahnya Bapak Ibu itulah yang kita harapkan ngiringi kematian kita. Hidup ini berapa kali sih? Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dulu waktu kita kecil, kita suka rebutan gara-gara gambar, gara-gara karet waktu zaman kita kecil. Tapi kenapa sekarang nggak ada lagi yang merebutan soal gambar? Karena kita tahu itu nggak berguna. Nanti di akhirat, ketika kita nyampe ke akhirat, kita juga sadar harta dunia yang kita rebutkan itu nggak guna. Hari ini kita cerita uang terus yang kita ceritakan, tapi itu nggak akan guna. Yang guna apa? Di akhirat yang guna itu amal. Hari ini kita kalau cerita nggak cerita amal, kita ceritanya uang, cerita tentang harta, cerita tentang benda, itu yang pengen kita ceritakan. Kayaknya amal itu nggak menarik. Ya, sama kayak kita waktu masih kecil nggak ngerti uang, yang kita perebutkan kita bisa berantem gara-gara karet, gara-gara mainan gambar, gara-gara mainan kuaci, kelereng dan lain sebagainya. Ketika dewasa tahu itu nggak berharga, dikasih mau nggak? Nggak mau. Ketika nanti hari akhir kita di yaumil hisab, kita dikasih uang sebanyak-banyaknya, mau nggak? Ya, kita butuhnya amal. Makanya hari ini Allah udah pilih kita semua untuk jadi seorang guru. Allah pengen kita pulang dengan banyak amal. Bapak Ibu perhatikan satu persatu siswa, sayangi, cintai, totalitas didik mereka jadi amal. Allah pengen kita pulang dengan banyak amal, itu poinnya. Cuman jangan sampai kesempatan besar ini yang Allah kasih ke kita sia-siakan. Saya mohon izin kepada Bapak Ibu, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Ini adalah sharing penyampaian yang disampaikan seorang anak ke mama dan bapaknya. Ini adalah sharing yang pengen disampaikan seorang sahabat ke sahabatnya. Ini adalah sharing yang pengen disampaikan adik ke abangnya. Ini yang pengen saya sampaikan. Sesama seorang guru, sesama seorang pendidik, yuklah sama-sama. Kumpulnya jangan cuma di sini, kumpulnya di surganya Allah, rame-rame. Kenapa? Karena banyaknya amal kita. Mudah-mudahan ya dari banyaknya amal-amal yang kita lakukan, ada satu amal yang Allah ridhoi dan itu yang mengantarkan kita ke surga. Ada satu doa dari ribuan anak-anak yang kita didik, itu ternyata diijabah sama Allah. Ya Allah, ibu itu sayang kali sama aku ya Allah. Udah mendengar pula lah dia meninggal, ampunkan dosa-dosanya. Dengan tulus didoakan jauh di sana, terampunilah dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mudah-mudahan ketika kita benar-benar yakin ini adalah ladang amal kita, jadi guru adalah jalan menuju surganya kita, mudah-mudahan semua akan menjadi baik. Poin saya yang saya pengen Bapak Ibu bawa pulang adalah ini bicara tentang kita dan Allah, bukan kawan kita, bukan pimpinan kita, bukan orang lain. Biarkan orang lain itu terserah. Kalau kita belum bisa baik sama-sama, minimal baik dulu diri kita. Ya,
Karena Allah nggak akan tanya kawan sebelah kita, kawan sebelahmu kayak mana kabarnya, enggak. Allah tanyanya kita, amal kita. Terima kasih, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan monggo silakan. Kita masih punya waktu maksimal 15 menit lagi mungkin untuk sharing dan tanya jawab. Silakan kalau mau ada yang bertanya. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu, silakan. Ada? Kalau nggak ada ganti nanti saya nanya lagi nih. Kalau tanya lah daripada ditanyain gitu ya Bapak Ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah terdapatkan didengarkan pemaparan yang cukup luar biasa dari Reza ya dari satu hal yang menarik bagi saya tadi ada istilah menginstal Al-Quran dalam diri kita masing-masing. Saya pikir ini salah satu hal yang sangat penting bagi kita. Dan bagaimana caranya, saya pikir, bagaimana caranya agar Al-Quran itu terinstall di diri kita, dan bagaimana juga kita menerapkannya atau menuangkan Al-Quran itu ke anak-anak didik kita. Apa program yang bisa kita buat pondok ini? Program yang secara resmi, apakah itu sifatnya bimbingan atau apa yang bisa mentransfer Al-Quran ke anak didik kita? Kalau kita pikir hanya disampaikan dalam dalam kelas formal, mungkin akan kurang, ya. Artinya pertama itu bagaimana strategi atau kiat-kiat agar Al-Quran salam dalam diri kita, dan bagaimana kita bisa transfer Al-Quran itu ke anak-anak dengan cara yang terus menerus. Itu saya, terima kasih. Baik Ustaz. Saya di beberapa sekolah, kalau ditanya bagaimana cara menginstalnya, tugas saya bilang saya hanya pengen menyampaikan. Kalau ditanya Ustadz yang lebih paham Al-Quran, banyaklah. Saya sampai sekarang juga masih ngaji, masih kalau bahasa orang pesantren namanya daras kitab ya Ustadz ya. Masih ada Tijan Darori dan lain sebagainya. Ke Ustadz-Ustadz kami juga masih ngaji. Ya ketika kita ngaji, kita tauhid, kita fikih dan lain sebagainya, itulah cara kita untuk mendekatkan diri ke Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya hanya ingin biasanya saya sampaikan terkait dengan apa yang Al-Quran mau terkait manajemen. Nah, ini prosesnya. Tapi kan balik lagi, memang nggak bisa sekali. Makanya program pendampingan di kami, Robbani Consulting ini biasanya 1 tahun. 1 tahun bukan pengen nyeramahin Bapak Ibu selama 1 tahun, enggak. Saya tahu yang lebih luas ilmunya Bapak Ibu, yang lebih fasih dalam bacaan Al-Qurannya Bapak Ibu. Tapi bagaimana caranya kefasihan ini kita duduk bareng, apa yang mau kita lakukan. Ya, tugas saya hanya mengingatkan satu persatu, ini loh manajemen secara umum dan bagaimana manajemen menurut pandangan Al-Quran. Ya, kemudian itu yang kita bahas di level manajemen. Nah, di level guru yang paling paham ketika mengajar adalah Bapak Ibu guru. Yang paling paham anak, yang paling paham itu di Bapak Ibu guru. Tugas saya cuma ngingetin. Kalau bahasa saya cuma hidupkan kayak semacam memantik ya istilahnya itu, memantik api semangatnya Bapak Ibu. Oh, aku ngajarnya karena imannya. Kalau lagi lemes-lemes, tugasnya kan cuma diingetin. Oh, malas-malas ya sekarang ngajar gitu. Kalau malas-malas diingetin, oh iya ya ini kan amal. Kalau hari ini kita hidupnya udah 10 tahun, 50 tahun, belum tentu sampai 50 tahun lagi. Udahlah, niatkan untuk amal aja lah. Kalaupun pas-pasan di kantong misalnya uang gajinya, udah diniatin, mudah-mudahan nanti amalnya jangan pas-pasan. Makanya butuh sama-sama. Kawannya, sahabatnya ngingetin. Kalau sahabatnya asik cerita kurang aja gaji, itu di mana-mana sekolah. Saya belum pernah ketemu ada guru yang bilang puas sekali dengan gajinya. PNS bersertifikasi sekalipun bilang kayak gitu. Itu yang saya jumpai. Mohon maaf saya bilang, belum pernah saya jumpa satu sekolah. Kenapa Ibu semangat kami puas sekali gaji kami di sini besar? Belum ada.
Ya, gitu banyak saya jumpai. Kenapa? Karena memang setan itu selalu membisikkan kekurangan-kekurangan. Padahal saya mohon izin, ada orang tua saya mungkin sudah cukup lama ngajar jadi guru. Saya yakin gajinya juga nggak gede-gede kali, tapi sampai sekarang tetap awet ya Bu ya. Tetap hidup tuh bahasanya. Saya ngalamin masih semuda ini, hidup juga rupanya ya dengan gaji 140.000. Gitu. Makanya apa yang harus dilakukan? Pertama, pembinaan memang harus berkelanjutan. Ya, nggak bisa lah ketemu sekali hanya dalam satu sesi kemudian terinstall, enggak. Kita manusia. Quran itu turunnya nggak sekaligus. Padahal orang Arab pada masa itu paling gampang untuk menghafal bait-bait syair. Makanya mereka nganggap kalau orang yang baca itu bisa baca itu malah dianggap bodoh. Berarti ingatannya nggak kuat. Kenapa Allah nggak turunkan Quran sekaligus? Berangsur 1 ayat, 2 ayat, terus sampai dengan berapa tahun? Dari Rasul umur 40 sampai dengan meninggal dunia 20 tahun lebih. Karena memang itulah sifat dasar manusia. Harus terus-menerus diingatkan. Ya, itu polanya. Ketika kita sudah terinstal, Bapak Ibu tiap hari ketemu anak murid. Ya, Bapak Ibu setiap hari ketika mengajarnya dengan iman, mereka akan merasakan karena cahaya hati itu, getaran hati itu akan sampai. Nah, sampaikan sederhana ke anak-anak. Nah, Ibu mungkin nggak banyak ilmu, tapi Ibu sayang sama kalian. Ayolah, tunjukkan bakat kalian, tunjukkan prestasi kalian. Nah, satu persatu gandeng. Nanti ada kiat-kiat tentang strategi khusus, terutama untuk anak SMA. Karena saya secara psikologi umum, anak SMA itu paling unik Bapak Ibu. Ya, karena mereka pembelajaran sudah dewasa. Anak SMA ketika disuruh belajar kadang-kadang malas-malasan. Kenapa dia malas-malasan? Biasanya anak nggak paham untuk apa dia belajar dan kita salah menyampaikan. Ya, kita salah menyampaikan, akhirnya dia malas belajar. Tapi saat dia merasa dia perlu untuk jadi anggota paskibraka, disuruh panas-panasan jam 12 dia mau. Saya main-main ke alun-alun Stabat, yang kepengen kali jadi paskibraka di alun-alun Stabat itu banyak, sampai pingsan-pingsan dijemur, mau. Disuruh duduk dengerin ceramah kok bisa nggak mau? Karena nggak ada kemauan dalam diri dia. Ketika dia mau, tantangannya itu nggak cuma panasnya ruangan loh, panas matahari. Ketika dia merasa aku mau nih, dia akan buktikan dengan kuat. Itulah anak SMA. Nah, psikologi gini juga yang perlu kita bahas. Bagaimana psikologinya anak SMP, bagaimana psikologinya anak SMA, bagaimana psikologi anak-anak yang di pondok, apa yang harus kita lakukan. Pembahasannya memang nggak bisa satu hari, ya harus berkelanjutan dan harus kita bedah satu persatu. Apa permasalahan utama SMA, aliyah kah atau sanawiyah kah? Kita bedah. Aliyah masalahnya apa? Sanawiyah masalahnya apa? Laki-laki atau perempuan? Pendekatannya bagaimana? Pembedahannya memang panjang. Makanya ketika bicara sekolah, saya sederhana. Saya belum tahu nih apakah nanti ke yayasan ini program akan berlanjut atau enggak, wallahu a'lam bishawab. Tapi ketika Allah nanti takdirkan ini berlanjut, saya bukan yang paling pandai, saya cuma pengen sharing orang-orang pondok mana yang urusan-urusan pondok, apa masalah di pondok, orang-orang yang di urusan ngajar siang secara umum mana orang-orangnya, apa masalahnya, yuk kita diskusikan bersama, yuk cari solusi bersama. Itu biasanya yang kita lakukan Ustaz. Jadi proses yang memang panjang, yang tugas saya hanya ini memanti semangatnya. Kalau bicara tausiah dan lain-lain, di sini lebih banyak ustaz-ustaz, saya malah segen jadinya. Kalau saya cuma fotokopian doang, apa yang saya dapat dari guru saya transfer, itu aja yang bisa saya lakukan. Itu kira-kira. Yang lain silakan Bapak Ibu. Monggo Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bersyukur juga ya Pak ya, bahwasanya setiap pendidik itu selalu ingin ahsanul amanah. Namun ketika di pondok ini misalnya, ketika dia itu pekerjaan itu double, mengajar, kemudian nanti posisinya pengasuhan, kemudian ada posisinya kepala sekolah, mengajar. Nah, apakah ketika kita kan sudah akad tuh ya mengajar dari setengah 8 sampai setengah 2. Nah, apakah ketika kita terlambat dalam mengajar misalnya kita melakukan pekerjaan yang lain, apakah itu termasuk kecurangan? Pekerjaan yang lain terkait dengan sekolah juga. Ya, sekolah. Apakah keterlambatan kita itu dihitung kecurangan? Sementara mengerjakan pekerjaan yang ada di kantor atau masalah anak. Kalau saya secara umum kajiannya ya memang nggak masuk ke dalam kecurangan. Kenapa? Karena memang urusannya sekolah juga. Tapi kalau itu yang sering terjadi berarti ada masalah mismanagement. Harusnya idealnya kan ketika ada masalah ada guru yang memang tugasnya nangani masalah.
kalaupun sesekali nggak apa-apa lah ninggalkan murid karena ada masalah tertentu yang memang kita harus turun tangan, ya kita harus turun tangan, minta maaf dulu sama anak-anak murid, mohon maaf ditinggal sebentar, tapi harus mohon maaf karena itu tadi saya bilang ini haknya mereka belajar, kita pakai untuk menyelesaikan masalah atau minimal kita kasih tugas supaya guru-guru yang ada yang memperhatikan. Ya, jadi kalau ceritanya cerita hati kita harus waspada tetap. Karena apa? Karena Allah itu detail, maha detail. Ya, makanya kita semaksimal mungkin yang kita bisa lakukan. Tapi kalau kelas tanggung jawab kita, ada masalah jadi tanggung jawab kita juga. Dua-dua tanggung jawab kita lakukan aja. Ibu maksimalkan. Di sini bisa kasih catatan dulu, selesaikan masalahnya di sana. Tapi secara kajian manajemen ini nggak bagus. Secara kajian manajemen guru itu ya tugasnya ngajar. Ketika ada masalah siapa yang harus menghadapi itu harus jelas. Makanya kalau ditanya curang nggak curang, ya kalau kondisinya masih double, ya selama ibu niatnya ikhlas dan tidak ada niat curang, insya Allah akan lihat niat kita. Tapi kalau memang sengaja leha-leha, lagi asik ngobrol, masuk, nanti aja lah kita masih seru ngobrolnya. Tetanggaku yang satu lagi belum diceritain gitu, baru 3 yang diceritain misalnya, masih ada 5 lagi yang mau digibahin gitu kan, sayang waktunya. Nah ini kan namanya curang. Allah pasti lihat lah. Kalau udah totalitas, insya Allah maha pengampun, Allah maha pemaaf. Baik, ada lagi Bapak Ibu, monggo silakan. Ada? Silakan. Kalau tidak ada boleh gantian saya yang bertanya. Boleh ya? Oke, Bapak Ibu, saya pengen nanya, tapi karena adanya beberapa pertanyaan saya itu mungkin terkait hal-hal yang agak pribadi, saya minta dituliskan, boleh? Boleh dituliskan? Bawa pulpen sama pensil, pulpen sama pensil, pulpen sama kertas, pulpen sama pensil sama aja ya. Oke. Silakan. Udah siap dulu pulpen sama pensilnya masing-masing nih kalau bisa. Karena saya nggak tahu kalau nanti misalnya akadnya berlanjut di sini, saya harus tahu dulu detail masalahnya dan saya pengen Bapak Ibu meluapkan apa yang Bapak Ibu rasakan. Tapi saya janji apa yang saya dapatkan akan saya simpulkan, bukan saya kasih mentah-mentah. Ya, misalnya ada Bapak Ibu mau protes, ini sekolahnya begini sekarang, tuliskan aja. Saya nggak akan bilang guru ini bilangnya kayak gini gitu, enggak. Misalnya Bapak Ibu bilang guru sebelah saya itu Pak sebenarnya Pak gitu kan, gosipin guru sebelah nggak apa-apa, saya nggak akan ngomongin ya, tapi saya akan diem aja. Atau ada yang mau gosipin kepala sekolah, mau gosipin, bukan gosipin lah, gosipin yayasan, monggo gitu. Artinya apa yang Bapak Ibu rasakan memang jadi sebuah masalah, nanti kita akan silakan tuliskan dan saya tidak akan sampaikan bulat-bulat. Ya, saya hanya pengen tahu apa yang ada di hatinya kita masing-masing. Oke, siap semuanya? Siap. Pertanyaan pertama adalah Bapak Ibu nggak usah tuliskan namanya. Kalau mau tuliskan nama, monggo silakan. Kalau enggak pun nggak apa-apa. Ya. Pertama, berapa lama Bapak Ibu di sini? Kemudian kenapa masih di sini? Silakan tuliskan alasannya. Sudah berapa lama ada di sekolah ini dan kenapa masih di sini? Oh, Masya Allah, udah dari santri di sini ya? Alumni sini, Masya Allah. Oke, cukup ngajarnya Bu, kita bab ngajarnya ya. Bab ngajarnya gitu. Jadi sudah berapa lama ngajar di sini? Dan pertanyaan saya, apa hal mendasar apa yang membuat Bapak Ibu masih di sini? Masih betah di sini itu apa? Kira-kira apa kelebihan sekolah ini sehingga Bapak Ibu memang masih di sini itu apa? Atau memang kenapa masih di sini? Karena tidak ada pilihan lain. Ya nggak apa-apa, tulis aja juga apa adanya. Ya. Belum tuliskan. Saya memang pengen yang sejujur-jujurnya, makanya saya bilang saya tidak menuntut menuliskan nama dan saya tidak akan sampaikan bulat-bulat. Saya cuma pengen apa sih yang ada di hati para guru-guru. Pertama, berapa lama di sini? Kemudian kenapa masih di sini? Apa alasan yang membuat Bapak Ibu masih ada di sini? Saya minta jawabannya benar-benar yang sejujur-jujurnya.
Bapak Ibu masih ada di sini yang benar-benar, wah aku kenapa aku di sini, ditanya sama hatiku, ya memang karena ini makanya aku di sini. Tuliskan aja apa adanya. Ya, Ibu mungkin bisa dikasih bagi kertasnya sama Ibu di belakang lagi nggak bawa buku ya Bu ya. Boleh bagi-bagi lah, bagi-bagi kertas. Ini nih yang kurang kertas. Nah, ada yang kertas kosong boleh. Jangan nyontek lah, masa ditanya hatinya nyonteknya kan apa? Kenapa masih ada di sini? Karena ada yang dari dulu saya beter-beter Pak, yang masih di sini. Jadi saya tetap betah Pak gitu. Cuman kalau dia udah nggak di sini ya nggak lagi lah saya. Iya nggak apa-apa, tuliskan. Terus ya. Pulpen ada. Enggak, ya. Ada yang nggak punya pulpen? Boleh saya ada satu pulpen ini. Boleh? Ibu, silakan. Kenapa masih ada di sini? Saya juga nggak tahu Pak, kenapa saya masih di sini. Dan Allah ya. Kalau yang paling cepat siap, biasanya alasannya paling singkat Ustaz. Takdir, udah ya tadi saya. Allah. Kalau udah bicara takdir, udah saya udah nggak berani komen-komen lagi. Ustaz. Layar sini, taruh sini ya.